pintu-pintu surga itu banyak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan digiring menuju surga zumara, berkelompok-kelompok. Zumratun, zumratani, zumar. Berkelompok-kelompok, berkomunitas-komunitas. Lalu kemudian ada salah satu mereka yang masuk dari pintu babur rayyan, karena dia banyak puasa sunat. Ada yang masuk dari babul jihad, ada yang masuk dari babus shalah, dan salah satu pintu surga itu adalah babus shadaqah. Maka kalau kita ingin masuk, mampu dengan sholat tahajud kita yang banyak, dari babus shalah. Masuk dengan jihad, mati fisabilillah, babul jihad. Tapi kalau kita tidak mampu, kebetulan dititipkan Allah harta, maka kita pakai dari pintu babus shadaqah. Tapi kata Nabi SAW, ada umatku itu yang masuk min haitsu syaa, dari pintu mana saja dia masuk, dia bisa masuk. Dan orang itu adalah Abu Bakar Siddiq. Begitu juga dengan perempuan, seorang perempuan yang menjaga imannya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, taat kepada suaminya, yang soleh, yang takut kepada Allah, maka dia juga masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Tapi salah satu cara untuk masuk ke surga adalah melalui babus shadaqah, yaitu pintu shadaqah. Shadaqah itu mensucikan diri kita. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 103. Qul min amwalihim, ambil harta mereka. Qul wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amwalihim, ambil harta mereka. Maksudnya di situ zakat. Shadaqatan disebut dengan shadaqah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan mereka. Karena ketika kita menimbang mungkin ada tidak kita sengaja terkurang sedikit. Adapun orang yang sengaja kurang maka dia sesungguhnya curang. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan golongan Nabi berarti hanya dua saja, golongan Nabi beriman, golongan bukan Nabi kafir. Faman kafara, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak perlu dia. May yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhu, dia tak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena amal baiknya di dunia ini tak dinilai Allah. Haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin, terbang habis hilang, musnah. Bagaimana cara mensucikan diri kita? Mensucikan diri dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum, dengan salat sunat taubat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, mensucikan wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, mensucikan secara fisik, taharah, dengan air disiram tangan, kumur-kumur, istinsaq, matmadah, menyiramkan air ke wajah, ke tangan. Tapi ada wa tuzakkihim, tazkiyah, yang bersifat tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari hasad, dengki, syirik, kufur, nifak, munafik. Lalu setelah bersih dia diisi dengan ridha, qanaah, ikhlas, zikir. Ini semua adalah melalui sedekah. Jadi kalau kita mau mensucikan diri, di antaranya yang diajarkan Nabi melalui Al-Qur'an adalah wa tuzakkihim biha. Ha muannas maksudnya adalah sedekah. At-Taubah ayat 103. Ada 3 orang musafir. Tiba-tiba turun hujan, mereka masuk ke dalam gua. Ada dalam Sahih Bukhari. Begitu mereka masuk ke dalam gua, yang satu berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Aku juga punya istri dan anak-anak. Ketika aku pulang ke rumah, aku bawa susu kambing. Lalu susu kambingku itu aku pegang. Anakku menangis kelaparan, istriku pun menangis belum makan. Tapi aku tunggu ayah dan ibuku sampai mereka bangun, lalu aku berikan. Lalu kemudian yang satu lagi mengatakan, aku punya pembantu. Pembantuku ini sudah gajian, tapi gajinya tidak diambil, gajinya aku pegang. Lalu gajinya itu aku belikan ke kambing. Setelah aku belikan ke kambing, tiba-tiba dia datang. Lalu aku panggil dia, pembantu, ini gajimu, yang dulu tidak kau ambil. Sudah aku belikan kambing semua, ambillah kambing ini semua milikmu. Kedua orang ini bertawassul dengan amalnya ini, dengan sedekah. Yang satu sedekahnya kepada ayah ibunya, baktinya. Yang satu sedekahnya kepada pembantunya. Lalu apa yang terjadi? Pintu gua terbuka. Jadi keutamaan sedekah yang ketujuh adalah sababun min asbabi istijabatid du'a. Salah satu sebab terkabulnya doa adalah dengan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah,
Takwalah kamu kepada Allah wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Doa itu jangan doa aja tapi mesti ada wasilah, tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bi shadaqati. Aku bertawassul kepada Engkau dengan sedekah. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Adapun bertawassul dengan wali-wali maka ditulis di situ oleh ahli hadis dari Maroko, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari tentang bertawassul dengan wali-wali, nabi-nabi dan orang soleh. Terjadi ikhtilaf antar ulama. Tapi bertawassul dengan amal soleh, bil khususnya lagi bertawassul dengan sedekah, tak ada ikhtilaf. Itulah makanya biasanya kita sebelum berdoa baca Fatihah. Jadi sebenarnya tradisi membaca Fatihah sebelum berdoa adalah bertawassul dengan amal soleh. Amal solehnya Al-Fatihah. Karena bacaannya mungkin sama semua. Adapun bertawassul dengan sedekah, maka tidak kita lakukan karena sedekah kita yang berbeda-beda dan sebagian tidak mau menyebutkan itu terdengar oleh manusia untuk menjaga diri dari riya. Tapi kalau dia di tengah malam sendirian, maka dia katakan, Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada Engkau dengan sedekahku seperti yang dilakukan 3 orang di dalam gua yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. As-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala'. Dulu kita mengenal ada di kampung istilah sedekah tolak bala. Sedekah tolak bala. Mau buka kebun, mau tanam padi, sedekah tolak bala. Mau pindah rumah, sedekah tolak bala. Mau buka ruko, sedekah tolak bala. Baik, tak salah. Yang salah adalah ketika darah ayam itu disiram-siramkan ke dinding. Ini tak betul. Jadi sedekah tolak balanya ada dalam hadis. Shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Hadis ini rawahul Khatib Al-Baghdadi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian tentang masalah sedekah. Sedekah menolak segala bala bukan tradisi. Bukan tradisi tapi dia adalah amalan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi mesti kita lanjutkan, kita ajarkan anak-anak kita bahwa bersedekah menolak bala. Orang-orang yang kalau mati dia minta hidup lagi supaya dia bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah tambahkanlah umurku walau sekejap sejenak saja, as-sadaqah aku mau bersedekah. Jadi orang-orang mati itu semuanya mau bersedekah. Tidak ada dia katakan laula akhartani ila ajalin qarib fa'tamir. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'hajju. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'ujahidu. Enggak. Kalau kau tambah umurku aku mau berjihad. Kau tambah umurku aku mau enggak. Tapi dia katakan laula akhartani ila ajalin qaribin fa'as-saddaqah. Aku mau bersedekah. Ya, jadi kata ulama kenapa mereka minta sedekah? Karena haji mabrur balasannya nanti di surga. Tapi ketika sedekah di liang lahat di kubur itu dia sudah melihatkan keutamaan sedekahnya. Sedekah itu menolong dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yaitu di antara keutamaan sedekah kenapa mereka orang-orang yang mati jenazah-jenazah itu kalau hidup lagi mereka mau bersedekah. Di antara yang tetap mengalir adalah sedekah. Hadis Muslim, rawahu Muslim. Idza matal insan, bunyinya bukan idza mata ibnu Adam. Yang ada dalam Sahih Muslim idza matal insan. Jadi kalau kita mau meriwayatkan kita pakai sesuai yang ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia meninggal inqata'a, putus amalnya. Illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, atau ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lah. Jadi itu diperkuat lagi dalam hadis lain. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara amal-amal yang tetap menyertai seseorang setelah dia meninggal dunia, teruslah disebutkan di situ beberapanya dan secara umum seluruhnya itu adalah sedekah. Jadi ini keutamaan yang ke-10 bahwa sedekah menyertai kita sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ma min muslimin yusbihu. Setiap seorang muslim hidup dia sampai subuh besok. Siapa yang hidup sampai subuh besok dikirim Allah malaikat. Malaikat itu berdoa, mendoakan dia.
Maka untuk mendapatkan doa malaikat, keutamaan yang ke-11, orang yang bersedekah mendapatkan doa malaikat. Doa malaikat itu adalah Allahumma atimun fiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah ini kasih ganti. Allahumma atimun fiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini kasih ganti, ya Allah. Dan menolak doa malaikat yang satu lagi. Satu lagi malaikat mendoakan Allahumma atimum sikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah ini mumsik, menggenggam, mumsikan talafa. Maka berikanlah dia talaf, kebinasaan, kehancuran. Tak ada barokahnya. Karena ada juga sebagian kita berpikir itu tetangga saya tidak pernah sedekah, tidak pernah bayar zakat, kenapa rezekinya banyak? Yang dimaksud di sini adalah la barakata fi, la barakata fiha. Tidak ada barokah di dalam la barakata fihi, tidak ada barokah dalam hartanya. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau ketika itu melihat Jibril alaihi salam, Nabi SAW melihat ada orang yang menanam, yahsudu yauman, memanen dia, setelah dipanen kemudian tumbuh lagi. Biasanya kalau sawit setelah dipanen 10 hari, seminggu baru bisa panen lagi. Dan padi mungkin 3 bulan paling cepat, 6 bulan, setahun. Tapi ini bisa semuanya, begitu dipanen, tumbuh lagi. Panen, tumbuh lagi. Nabi bertanya, siapa ini Jibril? Jibril menjawab, itulah orang-orang yang berjihad. Berjihad itu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dulu. Jadi orang yang berjihad dengan hartanya, membangun masjid, maka bersedekah, menyekolahkan anak yatim dan du'afa, free, gratis, maka sesungguhnya dia terus memanen tanpa putus sampai hari kiamat. Itulah yang dibacakan oleh qari guru kita tadi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah mi'ah hatta sab'a mi'ah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kuasa untuk melipat gandakannya lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya.